semua orang kudus itu pasti punya masa lalu ya, hidup dalam dosa, tetapi setiap orang berdosa yang dibenarkan itu punya masa depan yang baru dalam Kristus. Kalau saya belum didoakan sama pendeta, saya belum lepas nih Iya, dari saya kutuk. harus Belum kayak lepas. kayak satu pembatas gitu ya. Iya. Bagaimana saya lepas? Doa pelepasan, gitu kan? Nah itu, nah, kayak gitu gimana tuh Pak Alex? Orang tua punya keburukan, misalnya ya, keburukan orang tua punya kebiasaan, misalnya ya Sobat Rida bercerai, Judi. judi gitu ya. Aduh. Nggak pakai K ya, itu nyanyinya enak. Judika. Ini judi saja, oke? Nah, keburukan orang tua kok kebetulan Iya. anak juga melakukan hal yang sama. Wah. Kita tadi kan cerita Sobat Rida. Saya pernah tahu gitu ya, neneknya cerai, Iya. mamanya cerai, Iya. anaknya terancam cerai. Waduh. Kayak gitu tuh Sobat Rida. Saya jadi mikir, ini kutuk keturunan atau bukan sih? Atau cuman kebetulan? Atau cuman iya atau kebetulan, atau memang ada satu hal yang diteruskan ke anak-anak gitu ya, Yes. ke anak cucu gitu ya. Apa? Ini namanya apa? Ya. Kita hari ini bicara sama siapa? Kita akan bicara bersama Pastor Alex Nanlohi dari Perkantas, Jakarta. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Alex. Halo. Shalom Pak Alex, halo. Halo, shalom Wow, terima Pak kasih. Nathan, Pak Jo, dan Yes. juga Sobat Bahtera Yuda. Makasih Yes. sudah join di Bahtera Yuda FM. Bagaimana kabarnya Pastor? Ya. Baik. Puji Tuhan, baik, Wow, puji Tuhan. sehat, terima Nah, kasih. kebetulan Pastor Alex kan juga dari Perkantas gitu ya. Betul. Juga pasti melayani generasi ya, generasi Iya. anak-anak kuliah begitu ya, rekan-rekan yang ada di universitas. Mungkin juga banyak sekali yang menanyakan tentang kutuk keturunan. Wah. Betul nggak sih Pastor? Iya. Berat banget ya pertanyaannya, Pastor. Betul. Tapi kita mau definisikan dulu ini. Kita dudukkan di posisi yang benar dulu. Kutuk keturunan ini apa Iya. Pastor sebenarnya? Nah, ini sebenarnya istilah yang saya pikir lahir dari beberapa pemahaman terhadap apa yang ada di dalam Alkitab, Baik. yang mengatakan misalnya bahwa Tuhan akan meneruskan ya hukumannya kepada generasi ketiga sampai keempat begitu. Jadi seolah-olah ya kalau kita membacanya, wah ini karena diturunkan begitu ya. Sementara di sisi yang lain saya pikir ada cara untuk memahami ayat tersebut dengan lebih tepat. Mungkin begitu ya secara awalnya. Oke, baik. Itu pemahamannya orang gitu ya. Wah, berarti diturunkan, ada sebuah hal yang buruk diturunkan untuk anak cucunya begitu ya. Nah, Iya. tadi kembali ke topik keburukan orang tua menurun ke anak. Nah, apakah ini juga adalah satu jenis kutuk keturunan atau gimana, Pastor? Nah, mungkin saya coba jelaskan sebentar dari beberapa ayat juga waktu kita berbicara tentang apakah kutuk keturunan itu sesuai atau dinyatakan di Alkitab, apakah demikian seperti yang kita pahami termasuk yang tadi Pak Nathan katakan. Tetapi ada ayat di dalam Yehezkiel, ayat Yehezkiel pasal yang ke-18, kalau kita melihat dalam ayat 18 sampai 20 ya. Nah, saya coba bacakan ayatnya. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, nah jadi ini ada pemahaman yang juga di masanya waktu itu ya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Nah, perhatikan kalimat ini ya. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi secara sederhana, kalau kita melihat bahwa tidak tepat kalau kita katakan bahwa ini bicara hukumannya jadi diturunkan, makanya karena bapaknya begitu, anaknya juga jadi begitu. Saya pikir ketika Alkitab berbicara ya, ayat-ayat yang mengatakan akan menanggungkan kepada keturunan ketiga dan keempat, itu masalahnya begini, bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa kita lahir di dalam kehidupan yang sudah tercemar oleh dosa. Nah, itu semua manusia berdosa. Jadi baik papanya, baik anaknya, baik kakeknya. Nah, yang menarik adalah lingkungan terdekat ini yang biasanya jadi contoh.
Lingkungan terdekat ini yang membentuk gitu ya, sehingga ketika Alkitab sebenarnya mengatakan keturunan yang ketiga dan keempat, ini bukan berarti menanggung apa yang bikin salah generasi pertama, yang nanggung ke bawah. Ini berbicara bahwa ketika generasi ketiga, keempat mengulangi dosa yang sama dengan apa yang dilakukan sebelumnya, maka ya mereka akan menanggung akibat dosa atau hukuman dosa itu. Nah, di samping itu pemahaman ayat-ayat misalnya tentang generasi ketiga, keempat, bahwa apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya pasti punya dampak sadar atau tidak. Nah, jadi kita terima dulu sebenarnya pemahamannya bahwa ini bukan sesuatu yang diturunkan. Jadi misalnya dia nggak salah, tapi kemudian karena generasi sebelumnya salah, dia jadi ikutan. Tetapi yang mungkin diturunkan adalah pola yang mereka lihat dari generasi sebelumnya. Nah, jadi ketika melihat itu, wah, ngapain juga kalau berantem cerai aja lah gitu, karena melihat mungkin dari orang tuanya seperti itu. Sehingga kalau dia dihukum itu bukan karena yang atas yang cerai yang bawah dihukum, tetapi karena dia juga mungkin memilih untuk misalnya memilih perceraian dan melakukan hal yang tidak tepat. Nah, jadi kalau kita memperhatikan, Alkitab dengan jelas mau mengatakan bahwa setiap orang menanggung dosanya sendiri, tidak ada yang bisa diwakilkan. Nah, itu mungkin yang saya pikir perlu diklarifikasi ketika kita bicara tentang dosa kutuk keturunan seperti ini. Wow, ini sebuah paradigma baru ya. Ini satu sisi yang baru buat kita. Jadi kasihan anak kalau misalnya yang salah orang tuanya, anaknya yang jadi korban gitu kan ya. Tetapi pola seperti ini biasanya kan bikin kita itu, iya kayaknya begitu ya. Kutuk keturunan tuh kerjanya begini ya. Padahal ya bukan karena salah papanya, mungkin karena polanya sama, akhirnya anaknya menjalani apa yang papanya jalani. Ada juga yang cerita kan, iya nih saya cerai gara-gara papa saya tuh dulu cerai juga tuh. Sama juga itu ya Pak ya. Kondisi ini ya Pak Alex ya. Misalnya ketika kita dalam masa mudanya punya hubungan yang mempermainkan lawan jenis, terus kita punya anak yang perempuan gitu ya. Waduh, iya bener tuh. Itu kan juga sama, itu populer sekali di kita ya. Jadi, waduh, saya punya anak perempuan lagi. Nanti diginiin kayak saya dulu gimana? Kayak saya dulu memperlakukan. Itu sebenarnya hal yang sama, bukan karena saya begitu, anak saya pasti digitukan, tapi karena memang mungkin anak juga mempelajari pola hidup yang sama seperti itu ya Pak ya. Saya melihatnya di sinilah saya pikir penting sekali justru kita melihat kuasa Injil, kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang memberikan bagi kita masa depan. Sehingga kalau papanya misalnya penjudi, tidak pasti atau tidak harus kita mengatakan pasti anaknya juga penjudi. Karena kuasa Kristus sanggup mengubahkan manusia berdosa. Dan bagi saya itu yang kadang-kadang kita nggak lihat. Kita lebih lihatnya papanya begini, mamanya begini. Kita nggak lihat bahwa dalam Kristus dia manusia baru, ciptaan baru. Sehingga ada satu kalimat yang bagi saya selalu berkesan dalam bahasa Inggris bilang begini. Every saints have a past. And every sinner have a future. Semua orang kudus itu pasti punya masa lalu ya, hidup dalam dosa. Tetapi setiap orang berdosa yang dibenarkan itu punya masa depan yang baru dalam Kristus. Jadi saya jujur aja kadang melihat orang-orang yang fokus kepada kutuk-kutuk keturunan karena konsep yang tidak tepat atau tidak utuh, lebih sibuk berpikir tentang apa yang terjadi karena dosa orang tua saya. Tidak melihat apa yang Tuhan sanggup kerjakan ketika saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan dan saya punya masa depan untuk tidak mengulangi apa yang orang tua saya lakukan. Wow, luar biasa. Ada satu fenomena lagi Pastor Alex yang selain yang Pak Alex bilang tadi ya, bahwa percaya bahwa doa dari mungkin pendeta, mohon maaf ya, dari hamba Tuhan itu lebih manjur nih. Benar. Kalau saya belum didoakan sama pendeta, saya belum lepas nih. Iya, saya harus kayak satu pembatas gitu ya. Bagaimana saya lepas? Doa pelepasan, gitu kan? Nah itu, kayak gitu gimana tuh Pak Alex? Dengan terjadinya orang mikirnya berarti harus ke pendeta nih, doa pelepasan dulu gitu ya, baru bisa lepas. Kayak gitu gimana Pastor? Saya pikir kita harus dengan jujur melihat juga dan belajar di dalam Alkitab. Tidak ada anjuran secara langsung di Alkitab atau praktek yang harus dilakukan dalam kaitan doa pelepasan.
Di dalam beberapa bagian memang benar Yesus mengusir roh jahat, tetapi tidak ada istilah yang kayaknya harus semua. Karena yang saya lihat ya, ini fenomena. Silakan Bapak Ibu Saudara mengujinya, karena kita juga diminta untuk menguji berbagai roh. Ya. Ada konsepnya adalah semua orang harus pelepasan. Nah, itu yang kadang-kadang saya bingung gitu. Sehingga kadang-kadang dalam sebuah pelayanan disuruh ingat-ingat apa masa lalu, kamu pernah dikasih makan apa, kamu pernah dimandiin kembang apa. Anak itu kadang-kadang saya nggak tahu lagi Kak, saya nggak ingat gitu ya. Jadi, tapi dipaksa untuk mengingat dan katanya harus pelepasan untuk kutuk-kutuk dosa masa lalu yang bahkan kamu tidak tahu. Nah, sekali lagi saya melihat ketika hal-hal ini menjadi fokus dan pola yang dianjurkan, kelihatannya kok tidak berfokus kepada kuasa Kristus yang membebaskan. Sehingga di dalam Alkitab, saya senang sekali dengan ayat yang mengatakan di dalam Kolose pasal 1, di dalam ayat ini dikatakan Kolose 1, sebentar ya, di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ia, Yesus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kalau dikatakan bagaimana saya lepas dari semua kutuk-kutuk begitu ya, apapun yang kita sebut, ya terima Yesus. Dan waktu kita terima Yesus, maka sebenarnya pelepasan yang sangat luar biasa itu telah terjadi di dalam nama Yesus. Untuk beberapa orang, saya harus katakan bahwa memang ada untuk beberapa orang yang mungkin dalam kelemahan imannya, mungkin dulu pernah makan sesuatu, nelen sesuatu, dapat jimat atau apa. Kadang-kadang mereka perlu melihat itu keluar begitu ya. Sehingga akhirnya memang ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan pelepasan. Tetapi jangan berpikir sebaliknya bahwa kalau saya belum pelepasan, maka Yesus saja tidak cukup, saya harus dilepaskan. Padahal tadi dikatakan, iya, Yesus telah melepaskan kita. Dan ingat bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari yang ada di dunia ini. Jadi jangan kemudian beralih dari roh Kudus yang berdiam dalam kita yang besar itu, kita beralih kepada harus ke pendeta tertentu, karena kalau nggak sama dia saya nggak lepas gitu loh. Jadi kayak mengecilkan kuasa roh Kudus. Setuju. Bahkan juga ada statement dari rekan hamba Tuhan yang saya kenal gitu ya. Dia saja bilang kok, kalau nggak ngaku, kalau nggak mau berubah percuma. Gitu loh. Kalau nggak mau nggak lepas. Kalau dia nggak bilang mau, percuma saya mau doain. Jadi selalu saya akan tanyakan gitu loh, mau nggak lepas, mau nggak terima Yesus. Itu sebagai sebuah pengakuan gitu ya, bahwa udah deh ini hidup lama dan ini hidup baru saya. Pak Pendeta ini bantu saya, begitu ya Pak Alex ya? Betul, ya itu Pak Pendetanya membantu, bukan kalau nggak didoakan oleh orang pendeta tertentu, wah saya nggak lepas loh. Kuasa Kristus itu yang melepaskan kita. Nah, makanya saya katakan tadi, ada orang-orang yang mungkin dalam kelemahannya, karena mungkin baru percaya, dulu sangat terikat. Nah, itu yang biasanya, saya lihat Tuhan juga bermurah hati ya. Mungkin dia melihat apa yang dia telan, tahu-tahu waktu didoakan keluar paku dan segala macam. Tapi yang melepaskan dia bukan pendetanya ya. Yang melepaskan itu kuasa Kristus yang dia terima dalam hidupnya. Itu kunci penting ya. Itu tuh suka dibelok-belokin tuh. Kalau nggak keluar, berarti saya belum lepas. Kalau nggak keluar. Dan akhirnya ada orang yang sibuk tuh, karena saya ke hamba Tuhan ini nggak lepas Kak, saya pergi lagi ke yang lain. Saya bilang, kamu udah dalam Kristus kok nyarinya. Nah itu sedihnya begitu. Iya. Keluarnya masih sedikit Kak ini Kak. Hamba Tuhan yang memanfaatkan hal seperti itu, nah itu lebih sedih lagi. Waduh, ditarif lagi. Waduh, itu hal lain ya. Ya itu Pastor Alex Nanlohi bicara tentang keburukan orang tua menurun pada anak. Apakah itu kutuk keturunan? Gini Pastor, bisa nggak sih kita clearkan dalam hidup misalnya soal kutuk keturunan yang merupakan konsepnya kita adalah kalau papa ngelakuin itu, saya bisa ngelakuin itu karena papa saya juga punya kebiasaan seperti itu, kakek saya juga sama. Perlu nggak saya cari tahu gitu ya, papa saya gitu, saya kena nggak ya? Saya juga dapat gak ya kutuk keturunan itu ya? Perlu, atau kalaupun perlu gimana cara cari tahunya? Gitu Pastor. Saya pikir satu sisi yang perlu dihayati ya, itu yang tadi di awal saya katakan. Jadi kalau kita membuang dulu deh istilah kutuk keturunan, kita melihat aja bahwa kita manusia berdosa, papa kita manusia berdosa. Apa yang mungkin kita lihat
Nah, ini sudah masuk lebih kepada psikologi ya, psikologis, bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, cara kita dibesarkan, itu mempengaruhi kita. Nah, karena itu kita harusnya aware gitu ya dengan hal-hal yang jadi kelemahan-kelemahan kita, yang juga mungkin kita bisa pelajari dari riwayat keluarga. Makanya di dalam beberapa pelayanan konseling untuk keterikatan ya, saya pakai istilah keterikatan ya, itu orang biasanya akan dilihat dan ditolong masa lalunya, lihat riwayat keluarganya. Selalu ada pertanyaan, misalnya papa kamu bagaimana, mama kamu seperti apa. Dan itu sadar atau tidak itu membentuk kita. Nah, karena itu saya pikir perlu kita aware dan waspada bahwa hal yang mungkin mengalir dalam riwayat keluarga itu mungkin dilakukan kembali karena itu terekam secara khusus di bawah sadar. Misalnya sering melihat orang tua melakukan kekerasan suami ke istri begitu ya, atau istri ke suami dengan kekerasan verbal. Saya bertemu dalam konseling pranikah dengan orang-orang yang selalu ketakutan. Saya takut, Kak, nanti saya lakukan seperti papa saya ke mama. Itu misalnya. Nah, tapi kemudian apa yang kita harus tolong, saya pikir melihat bahwa dia punya masa depan, dia punya pengharapan di dalam Kristus untuk tidak mengulangi bahkan apa yang ada di bawah sadar dia. Dan karena itu mungkin perlu ditolong, mungkin perlu dilatih, karena apa ya, refleks itu kalau bawah sadar kan refleks sekali ya. Misalnya kalau kita dimarah atau direndahkan, pengennya langsung marah begitu. Nah, itu perlu untuk kita sama-sama misalnya ditolong, ada langkah-langkah praktis ya, kayak di film-film gitu ya. Tarik napas ya, atau mungkin kita peluk diri yang dengan ini ya. Pokoknya hal-hal seperti itu bagi saya, kalau dia sudah dalam Kristus, berarti dia sebenarnya sudah bebas dari semua kutuk, dari semua dosa dalam arti hukuman dosa, tetapi dia harus berjuang untuk hidup supaya tidak jatuh di dalam hal-hal yang mungkin dia sudah lihat dan alami dari riwayat keluarga. Baik. Jadi ini kunci buat kita gitu ya. Jangan takut, jangan terkuasai oleh apa yang orang tua kita lakukan, masa lalu kita gitu ya. Tapi kita perlu sadar bahwa kita punya potensi melakukan hal yang sama karena mungkin polanya sama. Dan kita harus ubah, itu ya kuncinya. Baik, kita masih bicara bersama Pastor Alex. Ada pertanyaan lagi, Jonathan, silakan. Kesimpulan deh Pak Alex untuk menutup sesi kita ini ya. Sesi konseling kali ya. Sesi penjelasan. Kesimpulan Pak Alex, silakan Pak Alex. Baik, di dalam Kristus kita dilepaskan dari semua kutuk. Dan itu hal yang pasti, hal yang kita pegang. Dan kita semua tidak bisa mengubah masa lalu. Kita bahkan tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan. Tetapi kita di dalam Tuhan bisa memutuskan dan memilih masa depan seperti apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu hiduplah di dalam firman Tuhan, membaca, merenungkan firman-Nya, hiduplah dalam komunitas umat Tuhan yang sama-sama terus bertumbuh, dan jangan kemudian takut dengan masa lalu, tapi mari melihat Kristus dan maju melangkah dengan pasti ke masa depan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Dahsyat ya. Luar biasa. Narasumber kami Pastor Alex Nanlohi ada Instagramnya juga. Jadi kalau misalnya Anda mau lihat kesehariannya Pastor Alex, apa yang mau diposting, karena rutin sekali postingnya ya. Jadi moga-moga bermanfaat buat Anda. Di mana, Ju? Anda bisa follow di Alex Nanlohi 74 ya. Silakan. ALEXNANLOHY 74. Silakan di follow. Di situ ya. Pastor Alex, kita ucapin makasih banget hari ini kalau bicara soal kutuk keturunan gitu ya. Mungkin habis gini kita mau doa pelepasan. Buat siapa emang? Saya udah janji sama Bapak Pendeta yang itu. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.